Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan hadirin rahimani wa rahimakumullah membahas tentang salat. Baik, kita mulai dari alaman tajib. Ya, salat itu wajib bagi siapa? Kita sebutkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Muslim, kedua baligh, ketiga berakal, keempat suci dari haid dan nifas bagi wanita. Pertama Muslim, dua baligh, tiga berakal, kemudian suci dari haid dan nifas. Dan nanti akan kita sebutkan juga yang lainnya. Baik, kita akan perinci seperti janji saya, kita akan lebih detail ya. Yang pertama adalah Muslim. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang Muslim terkena kewajiban sholat. Semua kita paham ini. Semua kita insyaallah ta'ala tahu. Kalau seandainya ada orang bertanya, orang kafir bagaimana? Apakah mereka terkena kewajiban sholat? Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka kafir, ya, tidak terkena kewajiban. Terkena kewajiban, tidak terkena kewajiban. Ulama yang lain menyatakan mereka terkena kewajiban. Tapi kalau mereka lakukan tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya belum mereka lakukan, itu iman. Dan saya lebih condong ke sini. Lebih condong ke pendapat ulama yang menyatakan wajib. Tapi mereka ketika hendak melaksanakannya harus beriman dulu, maksudnya syahadat dulu. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita gambarkan kufur itu, kafir itu, ini terkait dengan masalah salatnya. Kafir itu atau kekufuran itu mirip seperti, ini kasusnya ya, seperti orang yang sedang junub. Saya tanya, orang yang sedang junub, sedang memiliki hadas besar, ketika masuk waktu salat, terkena kewajiban tidak? Terkena kewajiban. Tapi kalau dia salat, sah tidak salatnya? Tidak sah. Maka seperti itu juga kurang lebih. Ketika masuk waktu salat, maka orang kafir terkena kewajiban. Jadi kalau mereka lakukan, maka tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya yaitu iman, syahadat, tidak mereka atau belum mereka kerjakan. Dalil, di antara dalilnya kita sebutkan satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Ini untuk orang-orang kafir loh, ya, Allah sebutkan. Di antara dosa yang mereka kerjakan, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang yang salat. Lihat. Jadi mereka dihukum karena kekafirannya dan karena meninggalkan salat. Kalau seandainya salat tidak wajib bagi mereka, ya mereka tidak perlu diadab, ya, atau tidak harus diadab karena meninggalkan salat, karena meninggalkan kekufuran saja. Dan ini pendapat cukup kuat juga, cukup kuat. Oleh karena itu saya lebih condong ke sini. Namun sekali lagi kita sampaikan, ya orang kafir ya dia bukan disuruh sholat, disuruh beriman dulu. Disuruh apa? Beriman. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada yang bertanya, kalau seandainya ada orang kafir masuk ke dalam Islam, bagaimana sholat dahulu yang dia tinggalkan? Bagaimana sholat yang dahulu dia tinggalkan? Apakah dia harus qadha, dia harus ganti, ataukah tidak? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang sahih, pendapat yang kuat dan tidak ada keraguan padanya adalah tidak. Dia tidak harus mengqadha. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, al-Islamu yajubu atau tajubu ma qablah. Islam, maksudnya masuk Islam itu menghancurkan seluruh dosa yang telah lalu. Seluruh dosa yang telah lalu. Sehingga itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dimaafkan. Kalau seandainya kita haruskan mengqadha, maka ini bisa jadi menyebabkan seseorang tidak jadi masuk Islam. Ada orang mau syahadat contohnya, terus dia nanya, saya mau masuk Islam gitu, saya mau syahadat ya. Langsung, oh kamu nanti kalau udah syahadat ya, kamu udah lama nih bertahun-tahun ninggalin sholat, kamu harus qadha sholat ya, udah dikalikan saja. Di berapa ratus sholat, akhirnya bisa jadi apa? Nggak jadi, karena terlalu berat. Kenapa? Terlalu berat.
Jadi yang pertama ini adalah muslim atau Islam, ya tentu muslimah juga masuk ya, dengan syarat yang lain. Yang pertama Islam. Jadi kalau seandainya kita menyatakan diri kita muslim, maka hendaknya kita jaga apa? Jaga sholat. Dan sudah kita sebutkan perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat, kafirkah dia atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Baligh. Jadi anak yang sudah baligh maka terkena kewajiban sholat. Anak yang sudah baligh maka terkena kewajiban sholat. Dan anak yang baligh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah anak yang memiliki salah satu dari beberapa sifat ya. Pertama, atau gini aja deh, tanda baligh. Ya, tanda apa? Tanda baligh, para ulama sebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Pertama adalah berumur 15 tahun. Kedua, kalau belum 15 tahun, maka dia sudah keluar air. Ya, keluar apa? Keluar air mani. Baik. Ketiga, disebutkan ya, tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Keempat, ini bagi wanita, dia haid atau nifas. Dia haid atau melahirkan ya, atau hamil gitu ya. Maka ini berarti menunjukkan sudah balik. Jadi itu definisi anak yang sudah balik. Salah satu saja ada di diri anak, maka dia sudah terkena kewajiban sholat. Yang paling jelas tuh ini, ya, 15 tahun atau sudah keluar air. Ya makanya ya kita tanya anak kita kalau seandainya menjelang balik, udah balik belum? Kan mungkin udah diajarin gitu ya tanda-tandanya. Oh belum Bi, nanti 15. Belum nanti. Kalau sekarang belum. Baik. Jadi yang kedua adalah balik. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingatkan, dan ini peringatan dari Nabi SAW. Meskipun anak kita belum balik, maka hendaknya kita amalkan sabda Nabi SAW dalam hadis dari Imam Abu Daud, sahih, disahihkan oleh para ulama, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Perintahkan saja, perintah. Ya. Dan pukullah anak kalian ketika mereka enggan melaksanakan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi kita diperintahkan oleh Rasul untuk menyuruh anak kita, menyuruh, mengajak. Ya, ketika sudah berumur 7 tahun. Sekedar itu, menyuruh, ajak, ngopek-ngopek gitu ya kalau bahasa Jawanya. Enak sholat nah ya gitu. Sekedar itu aja. Kalau dia belum mau, masih malas-malasan, itu nggak masalah. Nggak usah ditekankan sekali. Ya, sebagian orang tua sangat ditekankan ya padahal umur segitu. Nah, padahal Nabi SAW hanya memerintahkan untuk apa? Menyuruh saja. Udah tenang aja. Nanti dia akan dibebani oleh banyak syariat gitu loh. Akan dibebani oleh banyak syariat. Jadi jangan terburu-buru. Cuma tetap ya mulai diajarin dikit-dikit, diajak dikenalkan ya kita sholat gitu ya. Tapi kenapa hadirin? Karena supaya terbiasa. Dan Nabi tekankan kalau saya sudah berumur 10 tahun, nggak mau sholat, mulai itu ada pukulan di situ. Tapi pukulan sayang ya, mungkin tangannya dibukul ininya, ya. Bukan pukulan yang mematahkan tulang, merontokkan gigi, ya, atau yang semisalnya gitu, enggak. Itu bukan pukulan sayang, tapi pukulan menyiksa atau meluapkan amarah. Supaya apa? Supaya dia menjaga sholat, supaya mereka terbiasa sholat gitu ya, anak-anak kita. Jangan sampai kita hadirin menyebabkan anak kita meninggalkan sholat karena kita lalai dalam mendidiknya. Ingat, kita akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai kita soleh, ya kita bagus, kita baik, anak kita tapi kita biarkan. Akhirnya apa? Kita nanti diadab karena kita melalaikan mereka. Karena anak nanti akan nuntut. Saya nggak sholat, saya meninggalkan sholat karena saya nggak dididik oleh ayah saya, nggak dididik oleh ibu saya. Akhirnya apa? Saya terbiasa meninggalkan sholat, maka azab gitu ya. Iya, ada nanti anak-anak yang nuntut orang tuanya karena orang tuanya lalai dalam pendidikan. Oke, dia duit dikasih, fasilitas dikasih, tapi ingat itu hanya usang, jadi kotoran, dan yang lainnya yang akan bermanfaat untuk kita adalah amalan sholat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di kutub berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.